tentang ini sih, tentang seorang cewek bernama Senja. Dia yatim piatu, terus dia dirawat sama keluarga sepupunya yaitu Anya. Dan mereka ini dekat banget, padahal mereka mempunyai dua karakter yang sangat bertolak belakang. Kalau Senja introvert, kalau Anya extrovert, terus mereka juga selalu sharing apa-apa bareng. Dan Senja ini cuma bisa lepas ke Anya doang. Dan Anya ini dia tokohnya sering gonta-ganti cowok ceritanya. Tapi suatu saat ketemulah sama Bara yang diperankan sama Rizky Nadar, yang ngebuat Anya jadi kayak gue emang bakal terhibur sama dia. Dia anak sekolah pindah dari Bandung. Dia pindah sekolah karena dia baru tinggal aja baru aja tinggal sama ibunya. Itu masih record, harganya juga. Dua-duanya. Dua-duanya. Ini live ya. Santai. Ya dia Bara itu pindah dari Bandung. Dia baru aja tinggal sama ibu tercintanya yang sangat dekat sama dia beberapa bulan yang lalu. Dan itu yang membuat Bara kayak jadi pendiam, dia kehilangan arah, karena dia dekat banget sama ibunya, dia kehilangan teman curhat, teman yang selalu motivasi dia. Sampai akhirnya dia pindah ke Jakarta untuk yang suasana baru, dan sampai akhirnya ketemu sama Senja dan Anya. Dan ya kira-kira di situ sih semuanya dimulai. Dan kebetulan Senja ini dia anak yang selalu mencurhatkan isi hatinya di sebuah note yang jurnal yang isinya itu hari-hari dia, kata-kata motivasinya dia. Karena kebetulan juga Senja ini backgroundnya kurang lebih sama-sama Bara, dia anak yatim piatu, dia tinggal sama orang tuanya, jadi apa-apa dia dicurhatin di jurnalnya. Dan kebetulan waktu itu Bara nemuin jurnal isi Senja itu. Jadi dibaca-baca sama dia kayak, wah gue ketika dibaca kok merasa jiwa gue jadi kayak kebangun lagi gitu. Kayak dia termotivasi gitu, yang tadinya Bara nggak udah hilang gitu semangat hidupnya, tiba-tiba dia nggak nemu note itu, dia jadi kayak, wah ini gue jadi punya tujuan hidup lagi, gue jadi semangat lagi gitu. Tapi di situ Bara nggak tahu itu note siapa, jadi ya kurang lebih itu sih semuanya ceritanya. Dan ada Baskara Mahendra juga. Ada sebagai Rasya, Anya juga yang bakal bikin cerita ntar makin seru. Ya, berkoneksi antara satu dengan karakter yang lainnya tuh connect. Ya, benar. Nah, buat kalian sendiri, mungkin alasan kenapa terima tawaran film itu karena apa sih? Alasannya? Kalau gue pasti karena gue liat dari awal ceritanya udah menarik banget, tulisnya gue suka sih, terus juga lucu ceritanya, dan menurut gue juga banyak sih yang dibahas di sini, nggak cuma soal percintaan SMA, tentang keluarga juga, tentang keluarga, tentang persahabatan, dan yang pasti gue seneng sih pas gue baca skenario nya kayak, wah ini lucu sih ceritanya guys. Siva, mungkin alasannya? Iya sih sama alasan kayak Rizky, karena emang menurut aku ini salah satu film yang simple, yang nggak terlalu banyak, yang nggak bertele-tele, yang nggak terlalu membawa penonton bingung, tapi tetap dramatis dan tetap bapernya dapet. Ya ininya penonton kalau nonton ini nggak bingung dan dapetin makna yang berarti banget. Ya. Ya sama kayak berdua. Banyak banget pelajaran intinya yang bisa diambil dari cerita ini. Itulah kurang lebih. Untuk perannya masing-masing kayak Tisa menjadi Anya, Siva jadi Senja, dan Rizky jadi Bara. Mau ada kesulitan sendiri nggak sih dari perannya? Ada apa menariknya sih dari perannya itu? Kalau gue sendiri, gue kan pernah anak SMA lagi nih. Gue dulu SMA lumayan lama tahun lalu. Jadi kemarin satu hal yang gue lakuin, gue mesti baca dulu. So pas gue baca nih kayak, kayaknya gue udah ini nggak harus dikurusin gitu biar. Gak tau kenapa ya, kalau menurut gue kalau kurus gitu cowok tuh kelihatannya kayak lebih muda aja. Jadi ya itu gue
sebelum main ini yang karakter SMA ini gue ngurusin banyak dulu biar lebih asik kali Kan Ada lagi Gitu. Rizky ada lagi nggak? ceritanya Iya, kesulitan perannya. sama ini sih palingan karena di sini kan Bara dia selalu apa ya suasananya tuh kayak pendiam kayak kaku gitu loh ngomong sama orang dia cuek banget itu sih yang harus gue bangun karena di balik itu ada alasan kenapa dia kayak gitu karena itu tadi karena ibunya baru meninggal kan dia masih dikelilingi dengan suasana sedih itu makanya kesulitannya itu sih yang harus gue bangun dalam script. Kalau aku sih apa ya susah sih karena karakter senja tuh karakter yang terlihat simpel tapi sebenarnya rumit banget kan karena bukan psikologisnya dia juga lumayan berat gitu dia istilahnya terjatuh dan dia tipe orang yang lebih mendem semuanya ke dalam bukan yang suka mengutarakan apa yang dia rasakan dan dia tuh lebih mikirin perasaan orang dibandingin perasaannya dia sendiri jadi dia selalu menempatkan posisi dia tuh paling terakhir di antara orang lain yang dia sayangin jadi menurut aku susah sih karena emang nggak tahu sih challenging aja buat aku karena aku orangnya beda banget sama senja. Bisa. kalau aku apa ya paling menciptakan suasana aja sih harus menciptakan suatu scene tuh bisa jadi memorable gitu karena di sini kan hanya karakternya extrovert, pendiam jadi emang harus benar-benar kedalaman